Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Culam Susu, curhat malam suka-suka. Ya, bareng gue Satria Panji. Buat malam ini gue terinspirasi dari salah satu komen nih bos. Jadi kemarin kan gue bingung nih nentuin ngomongin apa enak ya. Ternyata ada salah satu komen nih di konten gue konten sebelah nih. Dia kasarannya nih ya, bukan kasarannya juga, pokoknya langsung hajar gitu kan. Di konser jadinya. Konten gue satu lagi yang emang terkait sama nonton konser ya. Itu kan sebenarnya thumbnailnya ya agak clickbait ya, sengaja lah ya biar menarik ini orang, tapi langsung jadi ini haram gitu tuh. Jadi Anda sengaja membenturkan kepentingan si musisi ini dengan para penganut paham yang tadi yang musik haram dan sebagainya, itulah intinya kaitannya ke musik gitu kan ya. Nah jadinya gue agak bertanya-tanya nih bos, kayaknya asik juga nih kalau kita ngomongin seputar agama. Wow, gue kayaknya nyari topiknya tuh yang ke pinggir jurang ya, kayak nggak ada bahasan lain aja sih lu bos. Buset, kenapa ngomongin agama sih? Ini kan sensitif, ntar dikira gue menista lah apa gitu. Semoga aja ya, semoga nggak ada yang menghujat ya. Karena di sini intinya gue lebih banyak ke cerita sih ya, cerita lebih banyak sharing, diskusi juga. Mungkin lu boleh komen juga, kasih tahu aja pendapat lu bagaimana. Ini dari sudut pandang gue, dan gue juga ngomongin agama gue gitu, jadi bukan agama yang lain gitu kan. Kebetulan alhamdulillah gue muslim, jadi gue ngomongin kayak spiritual journey mungkin bisa juga disebut itu, atau ya lebih ke pengalaman keberagamaan gue ya, dari gue kecil sampai sekarang, yang kenapa jadinya sampai sekarang ini nyerempet itu sampai endingnya tuh itu tadi, kayak ngomongin haram lah, apalah, halal dan segala macem, atau yang berkaitan sama itu. Terus makanya nih gue udah ini nih pakai tudung saji apa tudung hoodie, biar seolah-olah ketutupan gitu. Ntar kalau gue dicari-cari gitu kan, gue bisa ngeles gitu. Tapi intinya balik lagi ke seputar agama, gue mau cerita sedikit aja sih bos. Pengalaman gue, kehidupan keberagaman gue dari kecil sampai sekarang itu seperti apa. Ini kayak mengembalikan hitoh bahasanya, mengembalikan fitrahnya Culam Susu. Dulu awalnya kan gue bikin Culam Susu tuh cerita pengalaman hidup gue ya, cuman kebetulan untuk agama ini nih kayak awal-awal masih ya agak-agak ya itu tadi kan sensitif, terus takutnya bikin orang tersinggung dan lain-lain, terus dianggapnya menista lah apalah gitu kan. Makanya gue coba baru siap nih, semoga aja nih aman nih bos ya. Tolong dukung gue nih kalau ada apa-apa, perlu backup ini kan gitu. Jadi menceritakan pengalaman hidup gue, tapi ternyata nih ada satu case juga nih yang menarik itu untuk dibahas. Oke, jadi singkat cerita, sebenarnya dari gue kecil sih biasalah pada anak-anak pada umumnya belajar TPA, ngaji gitu kan, baca Quran, terus fikih apa segala macem tuh. Alhamdulillah lancar prosesnya, ikro, terus bisa baca Quran dan segala macam. Itu SD sih alhamdulillah udah bisa baca Quran dan lain-lain. Terus juga gue dibesarkan di keluarga, lingkungan mungkin dan lebih tepatnya ya. Jadi tempat gue ngaji itu dominannya tuh dulu tuh yang sebenarnya sih mayoritasnya kalau sekarang lebih mengarah ke Sunni NU gitu ya, lebih mengarah ke sana gitu, dengan budaya-budaya bukan budaya sih, kayak ritual-ritualnya semacam maulid, terus juga tahlilan, terus juga ada kayak yasinan segala macam itulah ya. Terus misalnya kalau mau ada nikahan atau mau umroh atau mungkin ada yang berduka, itu biasanya kita ada tahlil tadi, atau misalnya kayak 1 harian, 3 hari, 7 hari dan sebagainya. Itu gue dibesarkan dalam lingkungan itu seperti itu. Walaupun ternyata setelah gue tahu, bokap gue itu sebenarnya dari kecil sampai dia kuliah bahkan
itu lingkungannya Muhammadiyah gitu, karena di Solo dominannya tuh Muhammadiyah gitu. Tapi semenjak merantau ke Jakarta, tinggal di lingkungan yang sekarang itu banyak terpengaruh di lingkungan sekitar gue tuh NU gitu, atau ritual yang mengarah ke NU, walaupun sih sebenarnya nggak menyebut secara clear berafiliasi dengan NU misalnya cabang mana atau ini apa, tapi memang ininya bukan aliran ya, atau intinya paham lah ibaratnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, dan mazhabnya kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i seperti itulah. Jadi seperti itu dari kecil, SD, SMP, SMA. Terus gue juga belajar semacam dulu marawis, terus juga hadroh, yang memang kesenian yang budaya-budaya yang identik dengan yang mendukung itu tadi, ritual seperti maulid dan juga tahlilan gitu kan, karena kan kita biasanya baca maulid, terus juga ada itu tadi yasinan dan sebagainya. Intinya yang setelah sekarang ini tuh banyak sebenarnya nggak dari sekarang, dari dulu ya, itu banyak orang anggapnya oh itu bid'ah lah, itu nggak diajarin apa segala macem. Tapi kalau sekarang ini karena ada medsos ya, jadi nyaring itu orang-orang ya, orang-orang tuh makin berisik lah, dengan jempolnya tuh gampang banget itu kayaknya langsung nyerang apa segala macem, misalnya tanpa dasar lah atau bagaimana gitu. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, balik lagi sedikit tadi ya, dari SD, SMP, SMA, terus kuliah nanti dulu ya sampai SMA, itu gue dalam lingkungan seperti itu. Cuman memang dari SMA ini nih mulai mengenal ya, atau familiar. Dari SMP sih udah ada ya, rohis lah, lu tahu kan, ekstrakurikuler dulu di sekolah itu kan. SMP SMA ada yang namanya rohis. SMP masih aman-aman aja lah, SMA juga aman-aman aja. Cuman ternyata setelah gue amati sekarang ini, polanya adalah gini bos. Jadi itu rohis itu kan kepanjang singkatan ya dari kerohanian Islam lah, kepanjangannya kerohanian Islam. Itu memang kalau secara filosofi atau secara niat ataupun arti itu bagus, gue akuin bagus gitu, dan gue sangat mendukung, sangat setuju, karena itu bisa tadi niat awalnya kan kita memperdalam ilmu agama di situ, terus juga menambah silaturahmi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Intinya inilah untuk berdakwah lah kasarannya kayak gitu, kita berdakwah tapi sambil kita mengembangkan keilmuan keagamaan kita gitu. Singkat cerita kesini oke, rohis SMP tuh aman lah, emang nggak ada aneh-aneh, intinya masih kayak oke, bahas kita kajian apa segala macam. SMA itu gue mulai mengenal yang namanya liko, istilahnya liko tuh biasanya kayak pengajian tapi tuh dalam bentuk lingkaran-lingkaran gitu ya. Liko tuh artinya lingkaran ya, mungkin mohon koreksi aja. Nah nanti di situ ada sosok yang namanya satu murabi itu dia yang ibaratnya yang membawa materi lah atau narasumber, misalnya dalam liko hari ini murabinya siapa, ininya siapa, kita membahas materi apa gitu. Nah itu tuh mulai kenalin di situ. Pada saat itu sebenarnya gue agak sedikit kaget sih, intinya dalam artian oke, ini kalau misalnya kita kajian boleh, cuman bahasannya pertama masih aman sih. Sebenarnya sih bahasannya juga oke juga, masih memperdalam agama, fikih apa segala macam. Cuma memang yang agak kagetnya adalah dari kecil dalam budaya pengajian di lingkungan gue ini, yang gue dibesarkan sampai bisa baca Quran dan segala macam. Kalau setiap gua mengaji itu biasanya yang dibawa itu adalah budaya dari pesantren. Budaya pesantren itu seperti apa? Mungkin yang sedikit gua tahu ya, mungkin juga dikoreksi juga nih kalau salah nih. Karena emang gua nggak ada background masuk ke pesantren apa segala macamnya, itu pengajian di rumah aja, lingkungan rumah gua. Sama ustadz gue itu model ngaji itu baca kitab kuning bos, gitu. Jadi memang yang kitab misalnya karangan guru siapa, syekh siapa yang emang sudah diakui ilmunya yang tinggi, lalu juga kesolehannya, hafalannya dan lain sebagainya, ataupun juga dari habib-habib dari luar sana gitu kan, yang memang sudah kita tahu tingkatan ilmunya, itu karya-karya kitabnya tuh dibacakan oleh ustadz di lingkungan rumah gua gitu. Ustadz yang sampai sekarang juga masih gua hormati sekali gitu, karena jasanya sangat besar ya, bisa ibaratnya mengenalkan gua ke agama, bisa membuat gua bisa baca Quran dan mengenalkan agama dan lain-lainnya. Itu metodenya kita kayak di musola terus duduk ngelingker gitu, misalnya seminggu sekali atau 2 kali ya.
ya udah kita kajiannya baca kitab itu, terus lalu nanti dibahas sama ustadznya. Dan ya gue sebagai peserta itu hanya mendengarkan aja, karena jujur gue nggak bisa baca kitab kuning. Dan mungkin beberapa yang lain kayak remaja-remaja yang lain yang kalau nggak bisa ya hanya dengerin, atau memang yang dia sekolah di sekolah Islam atau pesantren, dia diajarin baca kitab kuning, ya dia bisa ikutan tahu tuh baca isi kitabnya apa. Tapi tetap penjelasan ataupun juga pemaknaan dari isinya itu dari ustadz gue itu gitu. Jadi gue bisa pola ngajinya tuh kayak gitu. Jadi kayak memang apa ya, gue terbiasa melihat sosok orang kalau misalnya ngaji atau misalnya kita lagi pengajian memperdalam ilmu agama tuh, ya memang dari ustadz yang sudah jelas gitu sanad lah bahasa ininya, atau jalur pendidikannya gitu. Misalnya memperdalam ilmu agamanya di mana, gurunya siapa, terus juga sekolahnya apa dan segala macamnya gitu. Nah, di Liko ini dengan murabinya ini sekali lagi gue tidak meng-underestimatekan Likonya atau murabinya, cuman memang di situ kebanyakan kan murabinya itu pada saat gue SMA itu berasal dari mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni SMA gue sebelumnya yang kuliah gitu. Jadi dia membawakan suatu materi atau kajian dan lain-lain yang kalau menurut gue kagetnya adalah gue tidak meng-underestimate sekali lagi ya, tapi kita perlu mempertanyakan nih sejauh mana ilmu agama si orang-orang tersebut. Seperti itu, apakah sudah mencapai level ataupun tatanan yang memang dia benar-benar paham atau fokus di agama, atau memang sebenarnya dia fokus di hal lain, maksudnya akademis yang lain, tapi memang hanya sama-sama belajar gitu atau kajian dalam ilmu agama. Dan ini itu tadi dalam penafsiran itu kan kita tidak bisa sembarangan ya bos ya. Penafsiran suatu kitab atau suatu misalnya kita bahas kajian Al-Quran, ayat Al-Quran itu benar-benar yang memang harus punya ilmunya di sana gitu, karena nanti kalau salah tafsir bahaya gitu jadinya. Nah, jadi singkat cerita itulah gue mulai dikenalkan dengan Liko apa segala macam. Kuliah udah mulai agak-agak ini nih kok modelnya ternyata seperti ini, sampai ke kuliah juga. Tapi ternyata di kuliah alhamdulillahnya gue nggak ikut maksudnya organisasi yang keislaman itu, karena menurut gue ya gue belajar tetap kayak pengajian di rumah aja. Nah, tapi endingnya adalah yang gue amati ya, ini balik lagi yang gue amati nih, nggak tahu boleh bener atau enggak. Ternyata proses Liko tadi itu masih ada yang berlanjut ke kuliah, lalu juga kegiatan keagamaan ini tuh diduga ya, sekali lagi diduga ya, terafiliasi dengan salah satu partai politik atau terafiliasi dengan gerakan-gerakan Islam di luar sana gitu, mungkin organisasi massa Islam. Yang kalau menurut gue mengamati itu adalah di luar dari tadi lingkaran gue, kasarnya NU di sini gitu ya. Karena gue memang dibesarkan di lingkungan tadi dengan yang menganut ininya NU. Terus juga mulai mengarah ke sana, jadi gue rasa kayaknya gue mulai agak menghindar nih untuk ikut-ikut yang semacam ini. Jadi memang gue menganut yang apa yang menurut gue itu ya gue nyaman di sana gitu. Oke, singkat cerita udah selesai gitu ya di kuliah dan segala macamnya, dan makin kesini kerja apa segala macam, ternyata fenomenanya itu makin gila bos, gila banget fenomenanya. Dimulai kayaknya waktu itu tuh 2019 kali ya, yang pilpres pertama atau sebelum malah ada pilkada ya. Itu pada saat mereka menggunakan kasarannya ini identitas agama dan lain-lainnya itu untuk melakukan aksi-aksi politiknya, itu yang menurut gue udah mulai wah kelihatan inilah kepecah lah. Jadi mulai kelihatan banget memang yang orang-orang yang memanfaatkan itu sama yang benar-benar ya tulus gitu kan. Akhirnya gue mencapai suatu kesimpulan untuk saat ini ya. Ini gue nggak tahu nih kesimpulannya, pokoknya lu ambil aja lah intisari dan lain-lainnya itu ya. Dari keseluruhan ini adalah pada saat ini gue meyakini ya, atau keberagamaan yang gue anut itu adalah ya gue secara nggak langsung gitu tadi ya, walaupun gue nggak ikut pesantren dan lain-lainnya, tapi memang sampai saat ini gue masih nyaman dan gue menganggap ya gue bagian dari NU seperti itu. Gue memang ada kartu anggotanya juga dan segala macamnya, karena gue menganggap untuk saat ini ada dua ormas Islam terbesar itu kan bagiannya ormas ya NU sama Muhammadiyah. Itu yang memang secara yang telah gue amati sekian lama, dua ormas itu yang membawa atau yang memang benar-benar tulus mencintai Indonesia ya, cintai NKRI itu
tanpa pamrih gitu, dan memang sudah teruji dari zaman dulu penjajahan lalu mempertahankan kemerdekaan itu memang sudah teruji. Dan sekali lagi tidak ada niatan untuk mengubah ideologi negara gitu, untuk mengubah NKRI, untuk mengubah jadi negara Islam lah, syariah lah, apa segala macam. Itu gue lihat ada di dua ormas itu. Cuma memang dari segi ritual dan lain-lainnya gue lebih prefer ke NU. Karena gini bos, balik lagi tadi kita ke paling awal ya, kenapa? Karena ada orang yang komen kayak, jadi maksud lu mau membenturkan apa nih, yang musik-musik ini nih ke yang musisi ini, artis ini ke yang orang yang punya paham haram apa segala macam gitu. Sebenarnya simple ya, kayak kok lu kayak sensitif banget gitu dengan kata-kata haram ini gitu kan. Maksudnya kayak selama ini tuh kok orang kayak gampang banget dikit-dikit haram, dikit-dikit anu ini segala macam, dan fokusnya itu di apa ya, di hukum gitu ya, maksudnya di dalam aspek hukum gitu. Dan sekarang kan udah banyak ya, medsos sudah berkembang segala macam, influencer gue dalam beragama juga sudah banyak gitu kan. Salah satunya ada Habib Jafar, lalu juga ada Gus Miftah, lalu juga ada Gus Yakut. Pokoknya banyaklah, rata-rata emang dominannya kayak YNU seperti itu, yang memang membawa pesan ini Islam ini adalah agama cinta damai gitu. Ini gue sekalian dakwah juga nih, asik. Jadi kayak Islam yang cinta damai gitu. Gue mengartikan bahwa ya Islam tuh kayak gini gitu. Dulu tuh sebenarnya udah ada, tapi nggak yang sampai gesekannya tuh nggak kuat banget gitu. Kayak tadi ada yang bilang, wah maulid tuh bid'ah, maulid tuh nggak ada di zaman Rasulullah apa segala macam kayak gitu kan. Nah tapi tuh sekarang tuh makin berisik gitu, dan entah kenapa kok malah jadi membuat sekat-sekat di antara kita ya, khususnya sesama umat muslim tuh kok malah jadi perbedaan itu malah jadi kayak suatu apa ya, hal-hal yang kayak wah lu golongan ini, aku golongan ini ya. Maksudnya kan ya itu tadi, gue salah satu poin gue ini ke NU, lebih into ke NU, maksudnya kayak lebih merasa inilah terkoneksi lah, ibaratnya seperti itu ya. Karena gue ngerasa ya cara beragama gue dari dulu zaman kecil sampai sekarang tuh ya ada di NU itu gitu. Maksudnya yang dibawa oleh kiai-kiainya, pesan-pesannya, pesan toleransi, pesan perdamaian, yang Islam yang cinta kasih, cinta damai. Terus tadi tidak mudah mengharamkan, tidak mudah mengkafir kufurkan seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah yang gue amati sekarang adalah fenomenanya disampaikannya itu dengan cinta gitu, dengan tenang gitu. Jadi nggak yang kayak teriak-teriak ya, kayak saudara gitu. Jadi kayak yang hadirin ya, yang kayak sampai teriak-teriak gitu. Ngapain? Maksudnya dulu Rasulullah tuh juga kayak menyampaikan dakwahnya kan tenang gitu, dengan damai, dengan kasih, nggak perlu teriak-teriak bos gitu, santai aja. Maksudnya kayak tugas kita kan menyampaikan gitu kan, dan tidak ada, sekali lagi tidak ada paksaan dalam agama. Itu yang gue pelajarin sih kayak gitu. Jadi bebas mau orang mau milih nanti akhirnya masuk Islam atau enggak gitu kan, yang penting kita sampaikan dengan cinta kasih, dengan tenang gitu, nggak perlu teriak-teriak. Ya kalau emang orang itu nanti dapat hidayah kan akan masuk Islam juga. Dan balik lagi, konsep agama itu ya, atau konsep Islam itu sendiri, kalau menurut gua berdasarkan dari para kiai-kiai tadi itu ya, gua mengambil ilmunya adalah agama itu adalah way of life. Jadi kayak jalan hidup ya, sarana ya, sarana kendaraan, bukan tujuan gitu. Tujuan agama itu apa? Ya mendekatkan diri kepada Allah atau mencari ridho Allah gitu kan. Tujuannya adalah outputnya kita mencari ridho Allah, ataupun juga kita outputnya adalah akhlak itu sendiri gitu. Jadi cerminan orang yang beragama itu ya orang yang berakhlak gitu. Jadi orang ngelihat lo beragama atau enggak dari akhlaknya gitu. Kalau akhlak lo baik, ya berarti kelihatan nih, oh agama lo apa, misalnya oh Islam, ternyata oh ternyata Islam tuh akhlaknya bagus ya gitu ya. Terus juga baik sama orang, suka menolong dan lain-lain. Karena orang luar itu kan nggak bisa baca isi kitab kita ya bos. Jadinya dia ngeliatnya adalah cermin perilaku kita gitu, akhlak kita. Jadinya ya gue ngerasa itu adalah tujuannya itu tadi, tapi bukan sebagai apa ya, ibaratnya tujuan dalam artian gini. Kayak tadi misalnya sebagai alat untuk politik, atau misalnya tujuannya adalah kamu benar, kamu salah saya benar, saya benar kamu salah, itu intinya lah. Kok belibet ini, saya benar kamu salah apa segala macam. Jadi itu sebagai kendaraan gitu, kendaraan untuk mencapai ridho Allah gitu, ridho Tuhan. Jadi kalau misalnya kendaraan itu kan jadinya kita apa ya, memaknainya itu agama sebagai sarana untuk ke sana gitu.
Kita bisa banyak jalannya, intinya berbeda-beda, balik lagi tadi, tapi tujuannya tetap satu gitu, mencari keridhaan dari Allah itu. Makanya memang perbedaan dalam agama itu ya suatu malah rahmat ya, maksudnya suatu keberkahan ya. Memang banyak perbedaan dalam kita menafsirkan sesuatu ayat misalnya, atau sesuatu cara beribadah misalnya, tapi balik lagi, jangan gampang mengkafirkan, jangan gampang menuduh-nuduh haram, menuduh-nuduh sesat dan sebagainya, harus ditelaah dulu bos gitu. Dan sebenarnya dari yang gue tangkep nih, Al-Quran itu tuh dari keseluruhannya itu yang isinya hukum tuh cuma 10% bos, 10% aja. Sisanya 90% itu menjelaskan akhlak Nabi Muhammad, budi pekerti, cinta kasih, muamalah, intinya seputar kedamaian lah. Cuman sekarang tuh kayak apa yang banyak disorot media tuh, yang blowing up keluar tuh 10%-nya ini nih, yang kayak Islam tuh perang, Islam tuh keras, Islam tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, haram, apa segala macam. Sehingga orang luar mungkin ngeliatnya kayak, kok Islam kayak kaku banget gitu ya, kayak ya apa ya, kayak nggak santai gitu. Jadi orang males gitu kan. Nah makanya nih, semoga aja dengan sedikit sharing atau cerita pengalaman spiritual gue nih, gue bisa sekalian itu tadi dakwah juga, terus juga bisa sekalian menyebarkan lah, walaupun ya 0, dikit-dikit ya dari views gue. Siapa sih yang ini, gue nggak banyak lah, nggak nyampe juta-jutaan viewers gue. Tapi semoga yang nonton ini atau yang dengerin ini bisa dapat ini pesannya gitu. Kalau sekali lagi gue mau menyebarkan bahwa Islam itu adalah cinta damai bos. Islam itu nggak keras, Islam itu agama yang toleran. Pokoknya asik lah intinya kalau buat anak muda ya, buat milenial sekarang ya. Makanya kan lagi hits juga tuh pemuda tersesat gitu. Gue salah satunya juga gitu kan. Para pemuda tersesat yang memang dia selalu haus gitu akan mencari kebenaran. Bahkan pertanyaannya kan juga suka aneh-aneh gitu. Nah tapi itu ya kita harus menjelaskannya itu juga dengan damai, dengan santun, dan juga masuk logika juga gitu, dan bisa diterima lah gitu. Jadi balik lagi ke tadi masalah yang gue membahas atau terinspirasi dari komentar orang yang katanya, duh kenapa harus haram sih atau apa ya. Gue sih itu kan, kalau lu lihat di konten gue satu lagi ya, silakan meluncur ke konten gue satu lagi yang ada musik-musiknya itu kan gue tanda tanya ya, musik haram tanda tanya. Jadi kayak itu sebagai bahan renungan, sebagai bahan kontemplasi kita gitu, kayak bener nggak sih emangnya musik haram ya, emangnya atau apa ya. Ya tapi kan balik lagi ke lu, kayak sekali lagi tadi gue jelasin, kayak gue nyamannya beribadahnya seperti ini, gue menganggap jalan Islam gue tuh yang seperti ini kayak gitu loh. Jadi kayak kita kasarannya mencari dokter itu kan kayak kita nyamannya dan bebas aja kan. Misalnya cocok sama dokter A tapi belum tentu cocok sama dokter B gitu kan. Begitupun dalam beragama, kalau gue pribadi ya opini gue, ya gue mencari ustadz-ustadz ataupun juga kiai-kiai, habib-habib yang cocok sama gue gitu, yang nyaman sama gue, yang stylenya itu tadi, yang gak marah-marah, yang gak suka menghasut, yang gak menyebarkan apa ya kayak ketakutan gitu kan. Justru kita beragama tuh enak, tenang, damai, ceria gitu, bahagia gitu kan, menyebarkan cinta kasih gitu, menyebarkan kabar gembira gitu. Gue mencari yang ustadz-ustadz ataupun habib kiai yang seperti itu gitu. Itu yang gue anut sekarang, jalani sekarang gitu. Jadi kayaknya itu aja ya, ngoceh gue udah lama banget nih, nggak tahu udah berapa menit ini ngocehan gue. Pokoknya tadi seputar ngomongin nyerempet-nyerempet bahas agama, semoga ini tidak dianggap apa ya, menista ataupun juga menyinggung salah satu pihak. Ini karena dari sudut pandang gue, pengalaman pribadi, spiritual journey gue sampai gue berada di titik ini, tahapan yang sekarang. Islam yang menurut gue ya Islam yang rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi seluruh umat, pada baik yang sesama saudara muslim ataupun juga saudara yang non muslim gitu kan. Karena katanya Jalaluddin Rumi ini sering dikutip juga sama Habib Ja'far, bukan Jalaluddin Rumi, dari Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, tolong dikoreksi. Kalau kamu bukan saudara dalam seiman, tapi kamu adalah saudara kami dalam kemanusiaan gitu. Jadi walaupun kita berbeda keyakinan dan kepercayaan, tapi kamu tetap saudara kita semuanya gitu. Jadi dari gue sih nganggap ya lu semua tuh saudara gue gitu, nggak pandang bulu, agama, ras dan sebagainya gitu.
Dan berbicara terkait musik juga, mungkin bukan klarifikasi atau bukan yang lain lah, intinya opini gue pribadi, musik itu ibarat sama kayak lu pisau lah. Lu menggunakannya seperti apa? Lu menggunakan di jalan yang benar atau buruk gitu kan? Kalau pisau lu gunain buat masak, bagus, pahala nyenengin orang lain. Tapi kalau lu buat ngebunuh orang, ya dosa kan. Misalnya jadi haram itu tadi. Sama juga kalau menurut gue musik ya salah ya boleh-boleh aja. Kalau musik itu bikin bahagia orang lain, ya it's okay, bisa, menurut gue sih ada pahalanya gitu kan. Dan kalau misalnya musik itu malah jadi menuntun orang berbuat jahat, atau musik yang malah buat menyelimuti kita dalam berbuat maksiat gitu misalnya kan, ya musik-musik gitu, ya siapa tahu itu bisa baru yang bisa bernilai haram gitu, menjerumuskan gitu. Jadi jangan gampang inilah ngejudging segala macam. Dan ada juga ini baru quotes-nya nih dari Jalaluddin Rumi nih. Biasanya Habib Jafar sering nyampein bahwa musik yang haram itu adalah suara sendok garpu pada saat kamu makan ya, sedangkan tetangga kamu tuh kelaparan. Gila, itu sufis banget gak sih? Suara sendok garpu saat kamu makan sedangkan tetangga kamu kelaparan, itu baru yang namanya musik haram, bos. Jadi kayak saat saudara kita, tetangga kita terdekat ya, orang terdekat kita itu kelaparan, tapi kita malah enak-enaknya makan nih, sampai kedengeran, ibaratnya sampai kedengeran sendok garpunya tangtung-tangtung kita sambil makannya. Tapi kita nggak sadar kalau orang terdekat kita itu ada yang butuh bantuan kita gitu, lagi kelaparan. Itu baru musik haram, bos. Oke, mungkin sekian aja ya Culam Susu untuk kali ini. Gue udah kelamaan ngebacot, gak tahu udah berapa lama. Semoga ada yang bisa diambil hikmahnya dari perspektif gue ini. Dan masukan-masukannya ditunggu aja kalau mau diskusi atau mau yang lain-lainnya. Gue seneng banget intinya bisa cerita berbagi ini kalau semua bisa sharing dari sudut pandang gue Islam yang memang cinta damai. Itu yang akan gue junjung terus untuk sampai saat ini, yang masih gue anggap adalah jalan hidup gue yang terbaik, yang memang bisa menuntun gue juga membawa akhlak gue ke arah lebih baik. Seperti itu, bos. Thank you banget yang udah nonton, yang udah dengerin. Pokoknya terus tungguin aja konten-konten gue yang lainnya, baik Culam Susu ataupun yang lainnya, lo pantengin aja, terus support juga. Dan jangan lupa untuk selalu menyebarkan kebaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.